Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niken Ayudhya Bekti dengan NIM 2023 1011031108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup viktimologi dari aspek psikologis, sosial, bahkan ekonomi korban. Menurut isi buku yang berjudul Viktimologi, Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban dengan nama penulis Dr. Budi Sastra Panjaitan SHM Hum, tahun terbitan 2022, aspek psikologis korban itu mengacu pada dampak kejahatan terhadap kondisi kejiwaan, emosi, dan mental korban. Ketika seseorang menjadi korban suatu tindak pidana seperti kekerasan fisik, pelecehan, penipuan, atau kejahatan lainnya, pengalaman tersebut tidak hanya menimbulkan luka secara fisik, tetapi juga dapat mengguncang kestabilan batin dan psikologis korban. Aspek ini berfokus pada bagaimana terutama trauma korban, ketakutan, dan rasa tidak aman dan perubahan perilaku muncul sebagai akibat dari peristiwa kriminal yang dialami oleh korban tersebut. Secara umum, dampak psikologis korban juga dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah trauma emosional, yaitu kondisi ketika korban terus mengingat atau merasa takut terhadap kejadian yang menimpanya. Misalnya, korban perampokan bisa saja mengalami mimpi buruk, gangguan tidur, atau rasa was-was yang berlebih ketika mereka berada di ruang umum atau tempat umum. Pada kasus yang lebih berat, korban bisa saja mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD, yaitu gangguan stres pasca trauma yang membuat korban ini sulit untuk menjalani kehidupan normal karena terus dihantui oleh ingatan terhadap kejadian kejahatan tersebut. Dan selain itu muncul juga perasaan malu, bersalah, dan kehilangan harga diri, terutama pada korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Dan mereka ini seringkali menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Jadi mereka merasa rendah diri dan mereka cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Rasa tidak berdaya dan ketidakpercayaan terhadap orang lain menjadi ciri khas juga yang sering ditemukan pada korban dengan gangguan psikologis. Aspek psikologis korban juga memenuhi hubungan sosial dan produktivitas hidupnya. Banyak sekali korban yang menjadi murung, mudah marah, bahkan kehilangan semangat atau tidak mampu berkonsentrasi dalam pekerjaan atau studi. Dan dalam jangka panjang, gangguan psikologis ini juga bisa berujung pada depresi berat, kecemasan berlebih, atau bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Oleh karena itu, pemulihan psikologis korban menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem keadilan restoratif di Indonesia, di mana korban tidak hanya dilihat sebagai objek penderitaan, tetapi juga sebagai individu yang berhak untuk dipulihkan dan diperkuat kembali mentalnya. Dalam konteks viktimologi juga, aspek psikologis ini menjadi dasar dalam merancang pendampingan korban atau victim assistance seperti layanan konseling, terapi trauma, atau dukungan emosional dari lembaga sosial. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk membantu korban untuk menata kembali kehidupan dan membangun kepercayaan diri setelah mereka mengalami peristiwa yang mengguncang mentalnya. Selain itu, ada aspek sosial korban, di mana aspek sosial korban ini juga berhubungan mengenai dampak kejahatan terhadap posisi sosial suatu korban kejahatan, hubungan interpersonal, dan interaksi korban juga di masyarakat. Setelah mengalami kejahatan tersebut, korban seringkali mengalami perubahan dalam penerimaan sosial, yaitu bagaimana lingkungan memandang dan memperlakukan mereka, serta merespon keadaan korban. Banyak dalam kasus ini, korban itu bukan hanya menderita karena kejahatan itu sendiri, tetapi mereka juga menderita karena reaksi sosial yang negatif dari masyarakat sekitar mengenai pandangan masyarakat terhadap suatu korban tersebut. Salah satu dampak sosial yang paling umum adalah stigmatisasi atau pelabelan negatif terhadap
korban. Misalnya, korban kekerasan seksual sering kali dianggap sebagai pihak yang memalukan atau tidak suci lagi, sehingga mereka justru dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Nah, dari stigma sosial semacam ini membuat korban enggan melapor ke pihak berwenang dan berwajib, dan mereka lebih memilih menutup diri karena mereka takut istilahnya dijudge oleh masyarakat. Nah, kondisi ini juga memperparah keadaan korban karena selain kehilangan rasa aman, mereka juga kehilangan dukungan sosial yang seharusnya menjadi sumber pemulihan mental korban tersebut. Dari sudut pandang viktimologi sendiri, hal ini atau aspek sosial ini juga mencakup peran masyarakat dalam pemulihan korban. Artinya, masyarakat tidak boleh hanya berfokus pada perilaku kejahatan, tetapi juga harus memberikan dukungan kepada korban melalui penerimaan dan empati serta solidaritas sosial dan lain sebagainya. Pemulihan sosial ini dapat dilakukan melalui program reintegrasi sosial atau kelompok dukungan masyarakat, support group, hingga kampanye penghapusan stigma korban di ruang publik. Menurut Dr. Budi Sastra Panjaitan, SHM Hum, dalam bukunya yang berjudul Viktimologi, Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban, tahun terbitan 2022, di sini ada aspek psikologis dan sosial korban berdasarkan faktor psikologis atau sosial korban tersebut. Jadi ada beberapa aspek psikologis dan sosial. Salah satunya yaitu ada pertama korban kategori orang muda atau DIONG. Korban merupakan orang muda seperti anak-anak dan orang-orang remaja. Korban juga anak-anak ini bukan hanya secara fisik dan tidak kuat, tetapi secara psikis juga belum matang. Yang kedua ada korban perempuan atau the female. Di korban perempuan ini juga cenderung menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual. Terjadi karena secara fisik perempuan itu lebih lemah jika dibandingkan dengan laki-laki, walaupun tidak selamanya seperti itu, namun hal itu tetap terjadi pada banyak perempuan. Terus yang ketiga ada korban usia tua atau the old. Orang tua itu rentan untuk menjadi korban karena secara fisik dan psikis telah menjadi penurunan daya kemampuan pada dirinya. Terus selanjutnya ada orang yang mengalami cacat mental atau orang berkebutuhan khusus, serta bisa disebut dengan retardasi mental atau mental retardation, merupakan korban yang kemampuan mentalnya itu berada di bawah rata-rata. Mereka menjadi korban dan sasaran perilaku karena faktor mentalnya seperti perbuatan pemerkosaan, perbudakan, hingga perbuatan lainnya yang melahirkan suatu korban. Selanjutnya ada pengungsi internasional. Pengungsi internasional sendiri terjadi ketika mereka itu memiliki alasan yang kuat untuk merasa takut kembali ke tanah airnya. Jadi dikarenakan adanya ketakutan tersebut akan persekusi tersebut, maka ia tidak mau, bahkan tidak dapat memanfaatkan perlindungan dari negaranya, sehingga ia berkeinginan untuk berada di luar negaranya. Dalam kajian pengungsi internasional ini dengan pengungsi non-internasional atau lokal itu sangat berbeda, karena beberapa pakar berpendapat bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari hukum internasional sebagai objek kajian baru. Namun sebagian pakar yang lain juga mengatakan bahwa hukum pengungsi internasional itu merupakan turunan dari hukum kajian hukum humaniter atau hak asasi manusia internasional. Sekalipun pengungsi internasional ini atau pencari suaka dalam imigran merupakan aktivitas perpindahan dari suatu negara ke negara lain, namun pengertian pengungsi ini tidak sama dengan pencari suaka dan imigran. Lalu yang terakhir ada kelompok sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat. Kelompok ini sering saja mengalami kriminalisasi atau penggusuran dan bahkan kebencian karena faktor minoritas oleh masyarakat yang mayoritas, seperti layaknya kriminal. Contohnya itu ada Ormas Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar yang mengklaim mereka bergerak di bidang sosial dan budaya. Mereka
mendapatkan pertentangan di beberapa daerah. Jadi penolakan itu berujung pada pengusiran sekitarnya 1.100 anggota Gavatar dari 2 desa di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Baik, itu tadi dari aspek psikologis dan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi korban. Dalam aspek ekonomi korban ini, dalam kajian viktimologi, menyoroti bagaimana tindak kejahatan ini menimbulkan kerugian finansial. Jadi dapat mengganggu kestabilan ekonomi individu maupun keluarga korban, serta dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk kembali berfungsi normal dalam kehidupan sosial. Nah, aspek ekonomi ini menempatkan korban bukan hanya sebagai pihak yang menderita secara fisik ataupun psikologis, tetapi juga sebagai subjek yang kehilangan sumber daya ekonomi, bahkan pendapatan dan kesempatan hidup yang layak akibat tindak pidana tersebut. Dan ruang lingkup ekonomi korban ini mencakup berbagai bentuk kerugian dan dampak ekonomi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, serta hal ini mencakup upaya kompensasi atau restitusi dalam pemulihan ekonomi yang layak bagi korban. Nah, di sini juga ada beberapa aspek. Yang pertama ada kerugian ekonomi langsung. Apa sih kerugian ekonomi langsung? Jadi, kerugian ekonomi langsung ini meliputi kehilangan atau kerusakan terhadap harta benda, uang, atau aset yang dimiliki korban. Contohnya adalah pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, tindak pidana korporasi yang menyebabkan hilangnya modal usaha. Jadi dalam kasus tertentu seperti kejahatan lingkungan atau korupsi, kerugian itu langsung bisa berupa hilangnya akses terhadap sumber penghidupan. Jadi seperti tanah, air, atau hasil produksi. Dan kerugian ini biasanya paling mudah diidentifikasi dan dihitung secara nominal karena mereka memiliki nilai ekonomis yang jelas, dan namun seringkali korban tidak dapat memulihkan seluruh kerugian tersebut karena keterbatasan mekanisme restitusi hingga lemahnya perlindungan hukum terhadap korban. Yang kedua itu ada kerugian ekonomi secara tidak langsung. Nah, kerugian ekonomi secara tidak langsung ini selain kerugian yang tampak secara material, terdapat pula kerugian yang tidak langsung dan sulit diukur namun berdampak besar terhadap kondisi ekonomi korban. Misalnya, hilangnya kesempatan kerja karena trauma atau stigma sosial, hingga berkurangnya produktivitas akibat luka fisik ataupun psikis, serta meningkatnya beban pengeluaran untuk biaya pengobatan, rehabilitasi, atau pengurusan perkara hukum. Pada level keluarga korban, kejahatan ini juga berdampak kehilangan kepala keluarga atau pencari nafkah utama seringkali mengalami penurunan drastis dalam taraf ekonomi. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya dalam dampak ekonomi, kejahatan tidak hanya menimpa individu korban, namun juga dapat merambat ke anggota keluarga lainnya dan komunitas di sekitarnya. Lalu selanjutnya yang ketiga ada dampak ekonomi jangka panjang. Dampak jangka panjang ini muncul ketika kerugian ekonomi menyebabkan ketergantungan sosial hingga hilangnya kemandirian ekonomi korban. Misalnya korban perdagangan orang atau kekerasan dalam rumah tangga yang kehilangan kesempatan pendidikan dan pekerjaan akan mengalami kesulitan ekonomi yang berlangsung lama. Di sisi lain, korban pelanggaran HAM berat seperti konflik atau penggusuran juga sering kehilangan sumber mata pencaharian secara permanen, secara keseluruhan. Dalam konteks ini, viktimologi tidak hanya mempelajari kerugian ekonomi itu, tetapi juga bagaimana kebijakan publik dan sistem hukum ini berperan dalam pemulihan kondisi ekonomi korban. Pemulihan ini dapat dilakukan melalui mekanisme kompensasi dari negara, terus restitusi dari pelaku, atau program rehabilitasi sosial dan ekonomi. Lalu yang keempat ada juga mekanisme pemulihan dan perlindungan ekonomi.
Di sini ruang lingkup aspek ekonomi korban juga mencakup upaya pemulihan baik melalui jalur hukum maupun kebijakan sosial. Dalam sistem peradilan pidana, bentuk pemulihan ekonomi ini diatur melalui restitusi, yaitu penggantian kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban, serta kompensasi, yaitu bantuan finansial yang diberikan oleh negara ketika pelaku tidak mampu membayar. Selain itu juga terdapat program rehabilitasi ekonomi berupa pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, serta dukungan sosial yang bertujuan membantu korban menjadi produktif kembali dan menjalani aktivitasnya kembali. Dalam konteks kejahatan korporasi atau kejahatan ekonomi ini, tanggung jawab pemulihan juga dapat diarahkan kepada entitas bisnis yang memperoleh keuntungan dari pihak kejahatan tersebut. Selanjutnya, ada implikasi sosial dan kebijakan ekonomi. Di sini, dampaknya terhadap korban tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang lebih luas. Ketika banyak korban kehilangan stabilitas ekonomi, muncul resiko kemiskinan struktural, ketergantungan pada bantuan sosial, serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi modern menekankan pentingnya integritas antara kebijakan hukum dan kebijakan ekonomi agar korban tidak sekedar dipulihkan secara hukum, namun juga korban dapat dipulihkan secara finansial dan sosial. Di sini juga negara memiliki peran strategis untuk menjamin keberlanjutan ekonomi korban melalui regulasi yang adil seperti penguatan lembaga perlindungan saksi dan korban, pengelolaan dana kompensasi nasional, serta pengawasan terhadap pelaku kejahatan ekonomi yang menyebabkan kerugian massal. Dalam pendekatan ini dapat menempatkan keadilan restoratif sebagai instrumen utama untuk memulihkan keseimbangan sosial dan ekonomi yang terganggu akibat kejahatan tindak pidana tersebut. Lalu di sini sudah saya jelaskan mengenai aspek ekonomi. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari pembahasan di atas. Nah, dalam kesimpulan hal ini, dalam kajian viktimologi, korban kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pihak yang mengalami kerugian fisik, tetapi juga sebagai individu yang menderita secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Dari ketiga aspek ini, mereka saling berhubungan erat dan membentuk gambaran menyeluruh mengenai penderitaan serta kebutuhan pemulihan korban. Dalam sisi psikologis sendiri, korban kejahatan seringkali mengalami trauma, ketakutan, kecemasan, bahkan gangguan mental yang berkepanjangan. Dampak ini juga dapat menghambat kemampuan korban untuk menjalani kehidupan normal, menurunkan rasa percaya diri, dan memengaruhi kestabilan emosionalnya. Karena itu, pemulihan psikologis ini melalui konseling, terapi, dan dukungan emosional itu menjadi bagian penting dalam proses keadilan restoratif. Jadi, pemulihan ini bukan hanya untuk menghapus luka batin, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan mental serta rasa aman dari korban. Sementara, dari sisi sosial, kejahatan juga dapat memutus hubungan korban dengan lingkungannya. Nah, korban seringkali menghadapi stigma, diskriminatif, dan pengucilan yang memperparah penderitaan mereka dari faktor sosial seperti usia, jenis kelamin, status ekonomi, hingga kondisi mental juga memengaruhi tingkat kerentanan seseorang menjadi korban. Oleh sebab itu, masyarakat berperan besar dalam proses pemulihan sosial korban, baik melalui penerimaan, empati, maupun dukungan nyata agar korban bisa kembali diterima dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa rasa malu dan tanpa rasa takut. Dan yang terakhir ada dalam aspek ekonomi.
Kejahatan itu dapat mengakibatkan kerugian finansial, kehilangan pekerjaan, serta hilangnya sumber daya penghidupan yang berdampak jangka panjang bagi korban dan keluarganya. Kerugian ekonomi ini bisa bersifat langsung seperti kehilangan harta benda maupun tidak langsung seperti hilangnya kesempatan kerja akibat trauma atau stigma negatif dari masyarakat sosial. Untuk itu, diperlukannya mekanisme pemulihan ekonomi yang efektif seperti pemberian restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara, serta program rehabilitasi ekonomi yang membantu korban kembali mandiri secara finansial. Nah, dari secara keseluruhan ini, ketiga aspek tersebut itu dapat menunjukkan bahwa penderitaan korban itu tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Jadi, pemulihan korban ini juga harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Jadi, mencakup dimensi psikologis, sosial, serta aspek ekonomi, agar korban ini merasa benar-benar memperoleh keadilan dan kehidupan yang layak setelah peristiwa kejahatan. Jadi, pendekatan viktimologi modern menuntut sistem hukum negara dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa hak-hak korban akan diakui, dilindungi, dan dipulihkan secara utuh demi terciptanya keadilan yang manusiawi. Baik, sekian itu tadi penjelasan saya mengenai aspek psikologis, aspek sosial, serta aspek ekonomi korban kejahatan. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.